Oke, duduklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anak Ustaz semuanya yang hadir pada saat ini, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Oh, nggak ada. Tapi di belakang masih kosong. Siapa yang belum hadir? Belum masuk gitu. Siapa namanya? Oh, belum juga. Berarti yang lama lengkap? Ya. Oke, baik. Untuk pelajaran kita, pelajaran SKI, sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan, ada yang ingat pelajaran SKI minggu kemarin? Iya, tentang apa? Ujian dakwah Nabi Muhammad. Nah, apa saja contoh ujian yang dihadapi Nabi? Masih ingat? Di antaranya Nabi difitnah, kemudian agama Islam dihina, lalu ada yang mencoba membujuk keluarga Nabi. Siapa yang dibujuk oleh orang Quraisy? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran baru berkaitan dengan dengan amul huzni. Ada yang pernah dengar kata amul huzni? Belum ya? Oke. Nah, sebelum Ustadz jelaskan apa itu amul huzni, coba lihat gambar yang Ustadz sudah tampilkan di layar. Gambar di atas, dia ada gambar dua, yang di atas sama bawah, itu berkelanjutan gambarnya. Yang pertama kira-kira itu kalau ada bacaan Nabi Muhammad, gambar apa itu? Yang di atas ada orang duduk di kasur. Meninggal ya? Hah? Orang meninggal, yang gambar atasnya? Orang sakit. Nah, terus ada dua orang yang menjenguk ya. Nabi Muhammad ada di situ, terus ada dua orang lagi yang menjenguk orang sakit. Nah, setelah itu ada gambar kedua. Ada gambar tempat tidur tapi sudah ditutupin semuanya. Berarti orang itu sudah orang meninggal. Tapi Nabi masih di situ. Berarti siapa yang meninggal kira-kira kalau laki-laki? Hah? Kakek apa paman? Pamannya. Oke, berarti yang meninggal itu adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib. Yang kedua, siapa itu kira-kira? Iya, istri Nabi yang pertama Khadijah dalam keadaan sakit. Setelah sakit, beberapa lama setelah itu apa yang terjadi? Meninggal juga. Nah, pamannya meninggal, masih dalam beberapa waktu berselang istrinya juga meninggal. Oke. Maka yang kita bahas hari ini adalah tentang amul huzni. Amul huzni itu artinya adalah tahun, huzni itu sedih. Jadi dalam tahun yang sama Nabi dilanda kesedih. Kenapa? Dua orang terdekatnya meninggal. Oke. Pernah ada keluarga kita yang meninggal? Siapa? Nenek, kakek. Orang tua ada yang sudah meninggal, bapak sama ibunya? Berarti belum ada anak yatim ya? Masih punya orang tua semuanya.
Alhamdulillah. Nah, ketika ada keluarga kita yang meninggal, kira-kira apa yang kita rasakan? Selain dari sedih, sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena kakeknya meninggal, karena saudaranya atau abangnya, adiknya ada yang meninggal. Selain dari sedih ada apa? Sesak nafas karena terlalu bersedih ya. Oke. Nah, itu juga yang dialami Nabi ketika paman dan istrinya meninggal. Nabi bersedih di tahun yang sama. Awalnya meninggal pamannya. Berselang beberapa waktu saja istrinya juga meninggal. Akhirnya Nabi dalam keadaan sedih. Kalau dalam keadaan sedih itu gimana kalau kita kerja ya? Nangis. Nggak fokus. Nggak fokus ya. Kalau kita lagi sedih dalam belajar, gimana belajar kita kira-kira? Nggak fokus, nggak serius. Nah, akhirnya yang dijelaskan guru pun, Allahu Akbar. Yang dijelaskan guru pun, iya, tidak kita dengarkan dengan baik. Oke. Nah, untuk tujuan pelajaran kita hari ini, Bella coba baca apa tujuan pelajaran yang akan kita capai? Nampak Bella? Baca. Tujuan pembelajaran memahami makna amul husni, menjelaskan peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut, menerapkan nilai-nilai kesabaran dan keteguhan hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada beberapa tujuan pelajaran yang akan kita capai, diantaranya memahami makna dari amul husni itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan peristiwa penting yang terjadi dan nilai-nilai kesabaran. Berarti nanti apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah itu. Lanjut. Untuk kegiatan kita, ada kegiatan pendahuluan. Nah, tadi Ustaz sudah sampaikan kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan ada gambar yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sama Nabi. Kemudian ada kegiatan inti. Kita akan lakukan nanti diskusi berkaitan dengan masalah kesedihan. Tapi bukan berlomba menangis nanti ya. Nah, lalu hasilnya bagaimana nanti setiap kelompok akan sampaikan hasil diskusinya dan terakhir itu penutup. Baik. Nah, kita ada berapa orang? 22 hari ini. Iya, hari ini gini. Ini Ustadz bagi satu kelompok 8 orang. Yang ini satu kelompok 6 orang. Yang ini satu kelompok 7 orang. 6, 7, 8. Oh 8. Nah, berarti masuk sini. Yang ini 6 kan? Nah, berarti masuk sini satu. Esal pindahlah ke sini. Ya. Di mana? Iya di sini aja gabung. Yang ini deretan belakang 7 satu kelompok. Ya. Ayo, yang ini kursinya aja bawa ke sini. Bisa masuk nggak kursi ke sini? Bisa. Silakan yang 3 orang berdiri. Ambil kursinya berhadapan di sini. Ya. Yang ini yang depannya balik kanan. Balik kanan tahu? Putar. Hah? Iya, berhadapan saja satu kelompok. Yang ini balik kanan. Oke. Ini boleh dirapatin aja biar Esal bisa masuk juga. Ayo, bisa? Nah, ya, nah, Ustadz kasih masing-masing kelompok satu kertas untuk menuliskan hasil diskusinya. Oke, ini ada
kertas untuk menuliskan diskusi kita berkaitan dengan peran Khadijah dan Abu Talib. Nah, karena itu yang meninggal, kenapa Nabi sedih? Apa yang mereka berikan untuk Nabi Muhammad? Pakai kertas dulu. Oke. Baik. Nah, sudah. Sekarang ini diskusinya. Nah, untuk yang pertama, hasil diskusi kita, untuk pembahasan diskusi kita, mana? Kan ini ya. Ya. Hah? Enggak. Anu Ustaz? Iya. Oke, yang pertama Khadijah sama Abu Talib itu apa hubungannya sama Nabi? Silakan ditulis. Enggak usah pertanyaannya, diskusikan apa hasil, apa jawabannya. Menurut kelompok 1, 2, dan 3, yang 6 ini mana 6 orang? Berarti 7, kelompok 1, 2, sama 3. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan jawab nomor 1 dulu, diskusikan nomor 1. Oke. Nah, ketika Abu Talib sakit, Nabi Muhammad ada di situ. Ketika Khadijah sakit, Nabi Muhammad juga mendampingi. Siapa mereka? Khadijah itu siapa? Tulis di situ. Kemudian Abu Talib itu siapa? Pertanyaannya, oke. Yang pertama siapa Khadijah bagi Nabi Muhammad, apa hubungannya? Yang kedua Abu Talib sudah, hubungannya dengan Nabi Muhammad juga sudah. Oke, yang kedua, apa yang pernah dilakukan oleh Khadijah dan Abu Talib dalam dakwah Nabi? Diskusikan saja. Yang pertama sudah ada hubungannya, yang kedua apa perannya? Apa yang mereka lakukan? Nabi berdakwah. Apa yang bisa dilakukan oleh Khadijah? Apa yang bisa dilakukan oleh Abu Talib dalam membantu Nabi berdakwah? Ketika Nabi butuh biaya untuk dakwah, apa yang dilakukan Khadijah? Ketika Nabi dihina, diancam oleh orang, apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Tuliskan di situ hasil diskusinya. Ketika Nabi diusik, ketika Nabi diganggu, maka Abu Talib melakukan tindakan apa?
Nabi tak punya duit dalam berdakwah, kurang biaya. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah itu tahu kan? Dia orangnya kayak mana? Terus Nabi kurang duit, apa yang dia lakukan? Tulis itu, tulis itu. Apa Ustaz? Memberikan hartanya. Bersetengah tahun tiga. Jadi setengah memberinya setengah, memberi setengah tahun. Ini yang merah ini juga nanti rujukannya untuk video YouTube-nya ya. Pertanyaannya, pembahasannya ini, diskusinya. Nomor 2 sudah paham? Nomor berapa? Nomor 1 itu apa hubungan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya Abu Talib dengan Nabi Muhammad? Oke. Kan ketika Abu Talib sakit, Nabi ada di situ merawatnya. Ketika Khadijah sakit dan ketika Khadijah meninggal, Nabi ada di situ. Apa hubungan mereka? Diskusikan di situ, tulis di situ. Apa? Ya. Nomor 2 sudah? Ayo, nomor 2. Nomor 2 itu apa yang mereka lakukan? Kalau Khadijah, dia membantu Nabi itu seperti apa? Ketika Nabi tidak ada biaya, kurang. Nomor 2, Nabi pergi dakwah, duit tak ada. Apa yang dilakukan Khadijah? Iyalah, dia butuh makan, dia butuh dalam perjalanan. Nanti ketika ada orang lagi kesusahan, Nabi mau bantu, tak ada duit. Ketika kafir Quraisy ingin mengancam dan membunuh Nabi, apa yang dilakukan Abu Talib? Berarti biarin. Si Abu Talib sama Khadijah. Iya, dua-duanya. Hubungannya udah tahu belum? Udah. Kalau hubungannya sudah tahu, pasti tahu apa yang dia lakukan. Nah, ayo. Satu. Udah, nggak usah banyak-banyak ya. Minimal tuh satu-satu udah. Kelompok 3. Oke, nah lanjut nomor 3. Cukup dulu nomor 1 dan 2-nya. Nggak usah panjang sampai 1 halaman pula ditulis, nggak usah. Sedikit-sedikit saja poin-poinnya. Oke, yang ketiga, apa? Oke, yang ketiga saya bacakan dulu. Apa keteladanan yang dicontoh kepada Rasulullah dalam menghadapi musibah? Iya, pegang dulu, nanti dibacakan di situ. Enggak. Yang ketiga, apa akhlak baik yang dicontohkan Nabi ketika kita mendapatkan musibah, ketika beliau mendapatkan cobaan? Saya kasih waktu 2 menit lagi. Kayak mana Rasulullah
Apa contoh yang baik yang ditunjukkan Nabi dalam menghadapi musibah? Ayo. Ya. Baik. Ayo kita sudah belum? Sudah apa belum? Kelompok 2. Oke, masalah yang ketiga sudah diselesaikan? Ayo. Sudah nomor 3. Oh, ada. Oke. Sudah ya, cukup semuanya. Kelompok 1, kelompok 1, 2 dan 3 stop untuk melanjutkan diskusinya. Di stop ya. Cukup. Nah, dengarkan. Silakan duduk lagi semua. Silakan duduk. Iya, di situ duduk di kursi masing-masing. Ini siapa nih? Siapa tuh? Ini yang belakang. Duduk. Oke. Sal, ayo duduk baik-baik. Baik. Nah, sebelum kita sampaikan diskusi, Ustadz ajak semuanya untuk konsentrasi lagi. Konsentrasi. Nah, Ustadz minta antara pikiran dengan tubuh itu sejalan. Ya, antara yang mengontrol tubuh kita bergerak itu adalah pikiran. Telinga kita, mata kita, tangan kita semuanya diarahkan oleh pikiran. Nah, nyambung nggak antara yang dipikirkan dengan yang digerakkan? Coba semuanya gini. Coba semuanya begini. Semuanya kayak gini. Nah, Ustadz akan ajarkan satu cara menggunakan pikiran memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Salah satunya jari. Caranya adalah bermain jari memanjat. Caranya, bukan. Temukan antara telunjuk kiri dengan jempol kanan. Nah, lalu bawa jempol kirinya memanjat. Terus. Mana yang bisa? Ayo. Lama kelamaan bisa dikontrol bagi yang fokus. Bagi yang bisa fokus bisa gerak cepat, tapi yang tak fokus dia nggak bisa gerakkan jarinya. Kan fokus, dia cuma hanya menggerakkan jari. Tapi harus ketemu. Kalau lepas dia berarti jatuh. Orang memanjat kalau lepas. Iya, tapi contoh kan, fokuskan pikiran kita. Nah, bukan orangnya yang manjat, tapi jarinya saja gini. Nah, lama kelamaan gini dia bisa aja. Cepat kan? Lama kelamaan dia bisa. Iya ini kan masih tetap dia. Oke, dah. Karena kita tidak biasakan untuk melatih. Baik. Nah, nanti Ustaz akan berikan sebuah cara lain untuk kita itu. Baik. Kelompok 1. Silakan. Siapa Khadijah dan Abu Talib? Satu orang enggak bacakan. Ulangi. Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Baik. Yang kedua, apa yang mereka berikan untuk dakwah Nabi?
Menyemangati Nabi Muhammad, Khadijah memberi hartanya kepada Rasulullah, Abu Thalib membela Rasulullah ketika dihina. Oke, yang ketiga, apa keteladanan yang diajarkan Nabi ketika menghadapi musibah? Beliau tetap tabah, sabar, dan ikhlas. Ia juga menjenguk pamannya ketika sakit, juga merawatnya. Ia juga merawat istrinya Khadijah hingga wafat. Baik, nih. Oke, ada banyak keteladanan yang diambil, yang diajarkan oleh Nabi. Silakan kelompok 2. Khadijah itu siapa? Satu orang saja, ayo. Khadijah itu? Khadijah adalah Iya, bacakan hasil diskusinya. Nggak apa-apa, ayo. Khadijah itu? Khadijah adalah istrinya Rasulullah. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah. Yang kedua, apa yang mereka lakukan untuk Nabi? Khadijah apa yang dia lakukan? Khadijah memberi uang dan Abu Thalib menyemangati Rasulullah. Oke. Apa keteladanan yang diajarkan Nabi dalam menghadapi musibah? Sadar dan tetap istiqomah. Ya, sabar dan tetap istiqomah. Ustaz lanjutkan kelompok 3. Siapakah Khadijah dan Abu Thalib bagi Nabi? Khadijah adalah istrinya, Abu Thalib pamannya. Terus yang kedua, apa yang mereka berikan untuk Nabi? Khadijah memberi setengah harta kepada Rasul untuk berdakwah. Ya. Abu Thalib memberi semangat dan membelanya. Yang ketiga, terakhir, keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi menghadapi musibah apa? Bersabar dan ikhlaskannya. Baik, oke. Intinya yang sama Ustadz lihat adalah kesabaran, tapi sambungnya ada yang sabar dan ikhlas, ada yang sabar dan istiqomah. Intinya ketika setiap ada musibah maka kita harus sabar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya Khadijah adalah istri Nabi, sedangkan Abu Thalib adalah pamannya. Ketika mereka berdua meninggal, maka Rasulullah dilanda kesedihan, namun tetap sabar dan melanjutkan dakwah. Oke. Nah, untuk evaluasinya Ustadz sudah siapkan apa itu kira-kira? Evaluasi berupa Google Form. Ada linknya. Kalau Ustadz kirimkan linknya itu ke grup kelas kita, itu langsung pencet aja link itu, nanti dijawab saja pertanyaan jawabannya. Ada skor, setiap soal ada skornya. Kalau salah 0, karena Ustadz buatkan pilihan ganda 5 soal. Nanti boleh lihat buku atau tidak? Kalau boleh lihat buku sama-sama boleh lihat buku, kalau tidak sama-sama nggak lihat. Boleh tidak? Yakin? Oke. Karena ini bukan kelas tes, bukan ulangan harian, berarti boleh. Baik. Nah, itu untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Yakin sudah paham tentang ini? Yakin. Kalau kita sedih, kalau dilanda musibah, maka sikap kita harus sabar. Baik. Nah, oke, demikian pelajaran kita. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak Ustaz semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan diterapkan nilai-nilai keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
Wajazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa? Sudah? Sudah belum? Mana? Ayo. Jangan, nggak usah kitanya yang semakin tinggi, tapi cukup di sini saja. Nah, yang lebih memfokuskan kita satu lagi, semuanya miliki meja masing-masing. Punya hadapi meja masing-masing, duduk seperti biasa. Oke? Ya. Matikan videonya.